Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas anugerah-Mu kami bisa datang beribadah, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan penguraian firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mengerti, dan kami bersama-sama berjuang menghidupinya dalam kehidupan kami. Engkau urapi hamba-Mu yang penuh kekurangan keterbatasan ini, pakai dengan kuasa-Mu sehingga firman yang diberitakan sesuai kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Lukas pasal 14 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-35. Lukas pasal 14 ayat 25 hingga ayat yang ke-35. Saya akan membacakan untuk kita bagian ini, saudara-saudara. Silahkan menyimak di dalam Alkitab kita masing-masing. Lukas 14 ayat 25 hingga ayat yang ke-35. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ia berpaling dan berkata kepada mereka, "Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan sampai setelah ia meletakkan dasarnya namun tidak mampu menyelesaikannya, semua orang yang melihatnya mengejek dia dan berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak mampu menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam pun menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya ingin mengajak kita menghayati teks ini, saudara, dan saya ingin kita memainkannya dalam satu dialog ya. Saya sebagai Yesus dan saudara sebagai orang yang berduyun-duyun ya, gitu saudara ya, orang yang banyak. Nah, silahkan saudara-saudara nanti menghayati bagaimana perasaan semangat antusias orang banyak pada waktu itu ya. Jadi lihat di dalam tanda kurung itu emosinya seperti itu. Saya ajak kita berdiri saudara membaca ayat ini, nanti lihat di slide saja ya. Saya ajak kita bangkit berdiri. Pada satu hari ada begitu banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus ketika Yesus hendak mengikut misi Allah dalam hidupnya, menjalankan misi Allah dalam hidupnya. Ketika dia berjalan, begitu banyak orang yang berduyun-duyun mengikut Yesus. Lalu Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Benarkah kalian mau ikut aku?" Sekarang perhatikan gedung mangkrak ini ya. Mengikut aku tanpa memikirkan dengan serius konsekuensinya akan menjadikan kalian seperti gedung mangkrak ini. Pernah gak kalian berpikir bangun sebuah menara? Apakah kalian perhitungkan dulu berapa biaya yang harus keluar untuk bangun menara ini sampai selesai? Kalau tidak, kalian cuma bangun fondasi dan menaranya tidak selesai dan mangkrak. Hei, ingat, kalau itu yang terjadi,
Orang lihat dan mengejek kalian. Cuman dirikan fondasinya, enggak sampai selesai. Dan kalau kalian ikut aku, tapi kalian tidak hitung biayanya, kalian pasti akan tinggalkan aku di tengah jalan. Karena kalian berpikir biayanya terlalu mahal. Jadi kalian sudah memikirkannya. Yakin. Sekarang coba berandai-andai. Jangan asal ngomong. Bayangkan kalian ini seorang raja. Lalu kemudian kalian diperhadapkan untuk melawan sebuah kerajaan musuh. Sekarang saya tanya. Kalau kalian ingin melawan kerajaan musuh, kalian hitung berapa pasukan kalian tidak? Pasti hitung kan? Tidak mungkin kalau pasukan musuh 20.000 lalu pasukan kalian cuma 10.000. Lalu kalian dengan saya nanya, oke, kami siap lawan. Itu artinya kalian mau mati. Mau mati. Jadi, apakah kalian sudah pikir dengan matang-matang mau ikut aku? Serius ya. Karena kalau kalian mengikut aku ada 3 syaratnya. Pertama, benci keluargamu. Yang kedua, pikul salibmu. Yang ketiga, lepaskan semua hak milikmu. Gimana? Kalian masih mau ikut aku? Harusnya gini saudara ya. Tadi ada silakan duduk Bapak Ibu. Silakan duduk. Pertanyaannya, tapi terima kasih. Ya ini kalau ada audisi mencari pemain drama Bapak Ibu lolos ya saudara ya. Pertanyaannya, mengapa ketika banyak orang berduyun-duyun ikut Yesus, Yesus memberi syarat yang sangat berat sekali saudara. Yang mau gak mau, orang yang awalnya bilang benar guru, benar guru, benar guru, menjadi bentar guru. Mikir-mikir lagi. Bukankah syarat ini berat sekali sebenarnya? Mengapa Yesus tidak takut kehilangan orang akan mengikut dia? Kenapa Yesus seolah-olah tidak coba menghaluskan sedikit? Ini kan kesempatan, lagi banyak orang datang ikut aku. Haluskan sedikit, ikut aku. Sedikit aja lah komitmennya, sedikit aja bayar harganya. Pikul salib setengahnya aja. Tapi enggak, Yesus benar-benar memberikan syarat yang berat sekali. Benci keluargamu, pikul salibmu, lepaskan semua hak milikmu. Wow, apa maksudnya saudara? Dengan tepat, Kyle Edelman dalam bukunya Not a Fan, saudara-saudara memberikan penjelasan tentang hal ini. Dia berkata, di dalam Injil Yesus tidak pernah terlalu tertarik pada fans, yaitu orang-orang yang ingin berada cukup dengan dia sehingga mendapatkan manfaatnya. Tetapi tidak terlalu dekat sehingga mereka harus mengorbankan sesuatu. Dia mencari orang yang mengikutinya dengan komitmen penuh. Yesus tidak tertarik pada fans. Fans itu kalau saudara suka dengan seorang penyanyi atau grup pemain bola, saudara-saudara akan mengaguminya, senang kepada mereka, mengikuti dimanapun mereka pergi. Tapi kalau saudara ditantang untuk berkorban bagi mereka, kita mikir-mikir saudara. Kita hanya ikut euforianya saja. Dan Yesus tidak tertarik pada fans, orang-orang mengikut dia dengan euforia tapi tidak mau berkorban. Yesus ingin orang-orang mengikut dia berkorban, bayar harga untuk mengikutnya. Tapi pertanyaannya lebih lanjut. Apa maksudnya Yesus benci keluargamu? Kok gitu banget begitu? Nah itu yang akan kita coba perhatikan saudara. Pertama, benci keluargamu. Saudara, saya cari-cari foto apa yang merepresentasikan ya. Cari di Google foto keluarga. Udah masukin. Saya bilang foto kami lebih bagus ya. Foto keluarga saya masukin aja. Lalu saya bilang gini, pede banget kamu masukin itu gitu ya. Saudara, benci keluargamu. Saya bayangkan sekarang. Tuhan minta saya benci anak saya, benci istri saya. Benar gak Tuhan seperti itu?
Bukankah Tuhan memberkati keluarga kami dan saya harusnya mengasihi mereka? Kenapa? Tantangannya membenci keluarga. Apa maksudnya? Saudara jangan bilang juga ya, wah pas banget nih pendeta. Di rumah saya itu suka bertengkar sama suami sama istri saya. Karena saya lagi mengikut Yesus. Itu bukan saudara ya, bukan seperti itu yang Yesus inginkan. Bukan kita membenci secara literal. Karena Yesus sendiri mengajarkan kita mengasihi musuh, mengasihi sesama, apalagi keluarga kita. Kita harus mengasihi mereka. Sekali lagi, ketika orang banyak datang, di pikiran mereka pasti banyak macam-macam nih. Tapi Yesus menjungkir balikan pemikiran mereka tentang apa arti mengikut Yesus. Saudara, Yesus tahu di zaman itu yang dipandang paling berharga penting keluarga. Sampai sekarang, keluarga. Kita berkorban, rela beri apa saja untuk keluarga, benar? Kita mengasihi keluarga kita memberikan apa saja untuk keluarga kita. Saudara, dan Yesus menantang, mana yang lebih utama, Yesus atau keluargamu? Ini bahasa hiperbola sebenarnya. Bahasa hiperbola untuk menekankan mana poin yang lebih penting dalam hidupmu. Ini bahasa komparasi, dibandingkan. Di antara ini, mana yang lebih penting? Misalnya, istri saya suka keju, saudara. Lalu suatu hari saya datang ke rumah bawa dia keju dan coklat. Kemudian waktu saya tawarkan ini keju dan coklat buat kamu, sudah pasti dia akan memilih apa? Memilih saya pastinya saudara ya. Memilih keju. Keju atau coklat? Keju. Seolah-olah waktu dia memilih keju dan tidak memilih coklat, seolah-olah dia membenci coklat itu. Kira-kira begitu. Kenapa? Karena dia lebih suka kepada keju memang. Jadi waktu kita memilih antara Yesus dan keluarga, kita memilih Yesus seolah-olah kita membenci keluarga, tapi bukan literal. Nah ini untuk mengerti, ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan seperti ini. Bagian ini. Kalau orang datang kepadaku tetapi lebih mengasihi ibunya, bapaknya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, malah dirinya sendiri, ia tidak bisa menjadi pengikut aku. Jadi apa maksudnya? Benci itu lebih mengasihi. Lebih mengasihi, ya, lebih mengasihi. Yesus mau bilang begini, saudara. Kalau kasih kita kepada keluarga menghalangi kita untuk berkomitmen ikut Yesus, maka Yesus bilang, ia tidak bisa menjadi pengikutku, itu katanya. Saya teringat dengan satu kisah di kekristenan awal-awal ketika penganiayaan begitu berat dirasakan oleh orang Kristen. Ada satu cerita yang sangat menarik, saudara. Ada seorang ayah, dia ditantang, dipertanyakan, kamu mau pertahankan imanmu atau anakmu mati? Itu dilema berat bukan? Kalau kita diperhadapkan pada posisi itu, dilema saudara. Dan ayah ini dilema begitu berat. Dia berpikir, dia ragu, dia mulai berpikir, aku pengen sangkal imanku deh, kasihan anakku ini. Aku sayang sama anakku, bagaimana kalau dia mati? Saudara, waktu dia mulai berpikir ingin meragukan Allah, menyangkal imannya, kemudian anaknya teriak seperti ini. Lebih baik aku mati dibunuh daripada aku punya ayah pengkhianat seperti Yudas Iskariot. Dan kemudian saudara-saudara itu meneguhkan iman ayahnya itu dan mengatakan, aku tidak mau menyangkal imanku kepada Yesus. Dan saat itu anaknya dibunuh. Saudara, mengikut Yesus, membenci keluarga, mana yang lebih penting? Keluarga penting, Tuhan sayang kepada keluarga. Tapi Yesus ingin menantang kita, kalau keluarga itu menghalangi kita untuk mempersembahkan diri kita mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita dipertanyakan apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi Yesus atau tidak. Saudara-saudara, kira-kira kesimpulannya seperti ini. Baca sama-sama ya supaya nanti tidak salah mengerti ya. Baca sama-sama 1, 2, 3. Benci keluargamu artinya jadikan Yesus sebagai prioritas dalam hidupmu melebihi apapun bahkan termasuk keluargamu. Ya, ini poinnya saudara. Lebih dari apapun saya mengasihi Yesus. Melebihi apapun, termasuk keluargaku. Yang kedua, Yesus kasih syarat pikul salibmu. Apa artinya pikul salib, saudara? Pada zaman itu, kalau orang dibilang pikul salib, artinya siap mati gitu doang.
siap digantung, siap mati. Sekarang bayangkan ya, orang itu berduyun-duyun datang dengan pikiran, pasti pikirannya gini. Ikut Yesus, sebentar lagi dia naik tahta, jadi raja, hidupku nyaman, aman. Baik-baik semuanya. Saya sudah lihat kesembuhan, saya sudah lihat mujizat, saya sudah lihat bagaimana kuasanya luar biasa. Ikut dia pasti aman. Tapi kemudian Yesus bilang, jungkir balikan pemikiran itu, pikul salib. Syaratnya pikul salib. Siap mati, sudah siap mati demi Yesus. Tentu ini bukan hanya secara fisik. Ada orang-orang yang diberikan anugerah mati martir dalam mempertahankan imannya. Ada orang-orang seperti itu. Tapi tidak semua. Tapi semua orang Kristen dipanggil untuk mati bagi dirinya sendiri. Mematikan keegoisan dirinya sendiri untuk ikut Yesus. Sehingga saudara-saudara, waktu kita bilang begini, aku mau ikut Yesus, artinya siap mematikan sang aku dalam diri ini. Dan inilah kesulitan sebenarnya. Karena musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri, mengalahkan keegoisan diri kita sendiri. Satu kali saya pernah lihat satu video ini, saudara ya. Ini masa Jumat Agung Paskah. Ada satu video, itu ada seorang, ya, ada satu kelompok memerankan tentang bagaimana proses adegan penyaliban Yesus. Ada seorang yang memainkan peran Yesus itu, didandani dengan begitu mirip sekali, darahnya mengucur, ya saudara, wajahnya benar-benar seperti sudah dicambuk, ada mahkota duri, tapi sebenarnya nggak benar-benar kena begitu ya. Badannya seperti dicambuk begitu, lalu dia pikul salib, ya seolah berat, padahal katanya itu styrofoam begitu ya. Begitu menghayati sekali, adegan itu benar-benar indah sekali. Kemudian para tentara-tentara itu mencambuk dia seolah keras sekali, tapi sebenarnya nggak kena. Tapi nggak tahu ada satu orang, itu kayaknya lagi dendam sama pemeran Yesus, dia pukul beneran saudara. Awalnya si pemeran Yesus itu biasa aja. Tapi kemudian dia pukul lagi, dia kesel saudara. Dia turunkan salibnya, dia kejar tentara itu. Sekarang bayangkan di Bukit Golgota terjadi kejar-kejaran saudara-saudara. Waktu dia kejar-kejar, dia nggak dapat. Kemudian disuruh panitia bilang balik lagi, ikut lagi. Jadi dilakukan adegan itu. Dia pikul salib lagi. Tapi sebelum dia pikul salib dia bilang begini, tunggu pembalasanku ya. Ketika aku memerankan peran kebangkitanku nanti, aku balas kamu, katanya begitu saudara. Saudara, perhatikan ya. Kalau didramakan, adegan penyaliban itu sih kita bisa jalani. Tapi ketika dihayati sebagai sebuah kenyataan, bukan drama, benar-benar terjadi, tidak ada yang bisa melakukannya saudara. Dan siap mematikan sang aku itu bukan dalam konteks bermain drama, bukan. Waktu mengatakan aku siap mematikan sang aku, dalam dunia ini kita dikhianati, difitnah, dituduh, disakiti. Itu bukan drama. Kita diomelin, kita diledekin, itu bukan drama. Tapi nyata, sakitnya menusuk-nusuk sampai ke hati kita. Sang aku bilang, balas orang ini. Tuduh balik, marahin balik. Kita lawan balik. Kita caci maki. Tapi ketika aku mau ikut Yesus pikul salib, aku mematikan sang aku. Karena aku mau serupa seperti Kristus, aku bisa berkata, aku tidak akan membalasmu sekalipun kamu menyakitiku. Aku belajar mengampunimu karena aku murid Yesus. Kira-kira seperti itu saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, saya kasih contoh ya biar kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita. Saya kasih contoh beberapa hal, misalnya seperti ini. Gosip misalnya. Tanda-tanda kita ini sudah mulai bertumbuh mematikan sang aku misalnya dalam hal bergosip. Saya tahu di antara kita tidak ada yang suka bergosip, benar saudara? Paling bertukar informasi saja ya saudara ya. Kita itu saudara kalau bergosip pasti kita pengen sekali ngomongin kejelekan orang itu sampai sejelek-jelek. Kita juga gak suka, kita mau seneng banget kalau ada kita dapat informasi jelek, kita pengen ngomongin terus menerus. Tapi orang yang sudah bertumbuh dalam dirinya pengenalan akan Yesus, ketika dia masuk dalam situasi orang semua sedang bergosip, awalnya senang sekali, senang, tapi lama-lama ada gelisah dalam dirinya. Loh,
kok jadi saya nggak tenang ya? Kok ngomongin orang terus ya? Nah itu saudara, tandanya mulai ada pertumbuhan dalam diri kita. Nggak benar nih. Lalu kita ikut. Kalau udah kelepasan kita ikut bergosip, balik ke rumah, kita gelisah lagi. Salah saya. Lalu kita buru-buru datang sama Tuhan. Tuhan ampuni saya Tuhan. Saya udah ngomongin orang. Saya berdosa, saya minta ampun. Itu tandanya saudara kita sudah mulai berproses mematikan sang aku tadi. Kenapa? Kalau sang aku itu pasti suka gosip. Percaya. Suka ngomongin kejelekan orang lain, itu sang aku. Tapi ketika sang aku ini dimatikan, siap pikul salib, kita jadi gelisah. Dan ini prosesnya panjang, terus menerus. Kalau saudara ada proses itu dalam diri saudara, maka itu artinya saudara sedang diproses untuk terus memikul salib. Yang kedua, marah saudara. Awalnya saudara, kalau kita dengar sesuatu tidak sesuai keinginan kita, harapan kita, ekspektasi kita di keluarga, di rumah, ya, di sekolah, di tempat kerja kita, di gereja, kalau nggak sesuai dengan harapan kita, langsung mata kita melotot saudara, dan kita begitu mudah marah. Itu dulu. Tapi ketika kita sudah bertumbuh di dalam pengenalan kan Yesus, memikul salib, siap mematikan sang aku, ketika situasi terjadi semua nggak sesuai dengan keinginan kita jadi bisa tahan diri saudara. Tahan diri dulu deh. Saya mau dengerin dulu deh lebih lengkap. Kenapa kayak gitu ya? Kenapa gak sesuai dengan kehendakku ya? Apa yang terjadi ya? Nah kita mulai berhenti sejenak dan kita tidak langsung bereaksi, langsung marah. Kalau kelepasan marah, kita buru-buru datang kepada Yesus. Yesus tolong ampuni saya. Tadi saya keceplosan, saya begitu marah sekali sama orang itu. Saya berkata-kata kasar, ampuni aku berdosa di hadapanmu. Kemudian kita minta maaf sama orang itu. Kalau itu terjadi artinya saudara sedang dalam proses mematikan sang aku dalam diri. Contoh yang ketiga saudara, pelayanan. Di dalam pelayanan ingat ya, ini kan yang rohani. Kita melayani di gereja begitu, kita anggapnya ini saya menyenangkan hati Tuhan. Tapi kita berperang terus dengan sang aku di dalam pelayanan ini. Sang aku yang mana? Sang aku yang gak disiplin, sang aku yang malas, sang aku yang asal-asalan dalam pelayanan. Sehingga ingat ini, ketika saudara diberikan kesempatan melayani Tuhan dalam pelayanan bergereja, katakan ini. Saya akan selalu beri yang terbaik sekalipun tak ada pujian dan tepuk tangan. Aku lagi mematikan sang aku dalam diriku. Yang kedua, saya tidak mau datang telat untuk semua janji temu yang sudah disepakati. Ini cara untuk mematikan sang aku. Aku pengen berikan yang terbaik. Aku menghargai kehadiran orang. Aku mematikan sang aku tepat waktu. Yang ketiga saudara, saya akan berkomitmen menjalankan tugas yang dipercayakan dan tidak seenaknya membatalkannya. Kalau sudah dipercayakan satu tugas tertentu, pelayanan apa saja, jangan seenak kita membatalkannya. Udah saya gak mau lagi ya, karena saya ada sibuk ini. Sudah kalau urgent it's okay, gak apa-apa. Saudara sakit, ada musibah atau apa. Tapi kalau di dalam diri kita karena kita malas, ada ketidaksukaan tertentu, hati-hati saudara. Itu sebenarnya kita sedang menghidupkan sang aku tadi, keegoisan kita. Yang terakhir saudara, saya akan setia menyelesaikan komitmen pelayanan saya sampai akhir sekalipun sulit karena saya sudah berkomitmen pada Yesus. Itu statement-statement yang mesti kita omongin di hadapan Yesus. Gak gampang pelayanan, tapi aku pengen serius ikut Yesus. Mari baca sama-sama apa artinya ini. 1, 2, 3. Pikul salibmu artinya siap mematikan sang aku dalam dirimu demi komitmenmu untuk hidup bagi Yesus. Saudara, benci keluarga, pikul salib yang ketiga ini. Lepaskan semua hak milikmu. Apa maksudnya sih? Apakah aku harus miskin, melarat, jual hartaku? No, bukan seperti itu maksudnya. Yesus mau bilang kalau mau ikut aku jadi Tuhan atas hidupmu, seluruh hidupmu. Termasuk semua yang kamu miliki, kamu hanya punya hak pakai, bukan hak milik. Kira-kira seperti itu. Saya kasih contoh saudara. Di sini ada banyak anak muda. Kalau kita percaya kepada Yesus, kalau kita percaya Yesus adalah memiliki hidupku, apa? Contohnya ini, tubuhmu. Tubuhmu milik Yesus. Mengapa kita tidak boleh sembarangan menggunakan tubuh kita untuk menggunakan narkoba,
mabuk-mabukan. Kenapa? Tubuh ini milik Yesus, saya tidak mau sembarangan menggunakannya untuk hal yang kotor dan tidak berguna. Kenapa saya tidak mau melakukan perzinahan? Karena tubuh ini milik Allah. Saya tidak akan melakukannya, melacurkannya. Saya tidak akan mengotorinya untuk hal yang tidak berguna. Banyak anak muda di sini. Ingat, tubuhmu milik Allah. Jangan sembarangan menggunakannya untuk hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak kudus. Yang kedua, saudara-saudara, uangmu. Uangmu milik Allah. Mesti punya cara berpikir seperti ini. Kita punya hak pakai tapi bukan hak milik. Pemilik harta kita, uang kita adalah Allah. Sehingga saya gak mau berfoya-foya untuk kepentingan diri saya sendiri tanpa memikirkan Tuhan, pekerjaannya, dan memikirkan orang lain. Tuhan ingin kita menggunakan dengan bijaksana semua uang kita. Saudara, sejak mahasiswa saya itu belajar untuk memberi persepuluhan, saudara. Tapi saya selalu banyak gagalnya, ya. Kenapa? Karena uang terbatas jadi mahasiswa. Nah, di sini banyak mahasiswa, saudara-saudara ya. Uang terbatas, lalu kedua, saudara-saudara, ada banyak kebutuhan lain. Daripada kasih perpuluhan, lebih baik untuk kebutuhan lain. Yang ketiga, sebenarnya ini yang paling lebih sering. Saya suka menunda-nundanya. Ketika saya tunda-tunda, ada kebutuhan lain lagi, ya udah, merasa yang lain lebih penting. Tapi kemudian saudara, ada satu statement yang menggelisahkan saya, saudara. Ketika dikatakan begini, uang itu budak yang baik, tapi uang itu tuan yang jahat. Jadi ini pembekalan buat hamba-hamba Tuhan. Ingat ya, uang itu budak yang baik, tapi dia Tuhan yang jahat. Maksudnya apa? Kalau uang itu kita kelola, kita gunakan dengan baik, itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi diri kita, bagi banyak orang. Tapi kalau uang itu menjadi tuan dalam hidup kita, hati-hati. Kalau kita diperbudak oleh uang, kau diikat oleh uang, kau bisa melakukan apa saja untuk hidup di dalam dosa. Maka saudara, saya komitmen, Tuhan aku pengen belajar. Gimana caranya supaya saya tidak terikat dengan uang ini. Nah, saya temukan ya, ketika saya udah pelayanan, saya temukan 3 prinsip ketika saya memberi persembahan itu seperti apa. Ini latihan rohani buat saya. Ada 3 prinsipnya. Pertama, memberi tidak perlu menunggu kelimpahan. Memberi itu tidak, nanti kalau saya kaya banyak uang saya mau memberi. Gak akan pernah. Karena orang yang seperti itu tidak akan pernah merasa ada kelimpahan dalam hidupnya. Kekurangan terus. Jadi memberi tidak menunggu kelimpahan. Yang kedua, memberi tidak boleh menunda-nunda. Ini saudara, menunda-nunda itu akan membawa kita untuk tidak pernah mau disiplin melakukannya. Yang ketiga, memberi bukan karena kewajiban agamawi, tapi karena kecintaan saya kepada Yesus. Dan itu yang mendorongnya. Bukan soal angka ya, tapi karena saya makin cinta kepada Yesus, maka bukan cuma waktu saya sebenarnya milik Yesus. Semua uang saya milik Yesus harusnya. Dan saya mesti melatih diri saya. Saya tidak mau diperbudak oleh uang. Yang ketiga, contohnya kesehatanmu. Hari ini saudara sehat. Kalau sehat buat apa? Kalau Tuhan kasih kesempatan sehat, apa manfaatnya sehat ini? Sehat ini buat apa? Karena ini milik Allah, kesehatan ini milik Allah. Semasih sehat harusnya hidup saya persembahkan untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Yang keempat saudara, waktumu. Sekarang coba pikir. Waktu kita adalah milik Allah. Kita punya hak pakai tapi bukan hak milik. Jangan pernah berpikir waktu itu milik kita. Lalu sesuka-suka kita untuk menggunakannya. Ya, kita main game seharian, nonton drakor seharian. Apalagi saudara main scroll media sosial berjam-jam. Gak ada batasannya. Bukan itu tidak boleh, bukan. Tapi itu tidak bijaksana. Itu saja ya. Menghabiskan tuh hal seperti itu. Apakah berguna atau bermanfaat atau tidak. Sekarang coba tanya, berapa banyak waktu saya gunakan? Apakah saya masih ada waktu 5 menit saya berdoa setiap hari? 5 menit, ada gak? Apakah ada waktu saya berdoa 5 menit, baca firman 5 menit saja setiap hari? Masih ada gak? Apakah masih ada waktu di keluarga saya 30 menit seminggu? 30 menit seminggu saya sama keluarga? Ada gak? Ini tentang soal prioritasnya. Tapi ingat kalau waktu itu milik Allah,
maka saya akan belajar. Mencoba belajar. Saudara-saudara, nah ada stempelnya. Semuanya ingat, hak pakai bukan hak milik. Ingat itu. Kenapa? Semua milik Allah. Harusnya aku dengan sungguh-sungguh pengen belajar menggunakan sesuai kehendak Allah. Mari baca bagian ini 1, 2, 3. Lepaskan semua hak milikmu, artinya seluruh hidupmu dan semua kepunyaanmu adalah milik Yesus. Saudara-saudara, benci keluargamu, pikul salibmu, lepaskan semua hak milikmu. Yesus kasih tahu itu sama semua orang-orang yang berduyun-duyun mengikut dia. Kira-kira apa yang ada di pikiran orang-orang yang datang berduyun-duyun itu waktu dengar penjelasannya? Saudara-saudara, dugaan saya mereka waktu Yesus tanya begini, gimana? Kamu siap ikut aku dengan 3 syarat ini? Benci keluargamu, pikul salibmu, lepaskan semua hak milikmu. Lalu mereka bilang, bentar guru, kami pikir-pikir lagi ya. Berat juga syaratnya guru. Boleh gak gini? Nah, negosiasi sama Yesus. Boleh gak Yesus? Ikut kamu, sayang sama kamu, mengagumimu, tapi gak perlu komitmen, gak perlu bayar harga, gak perlu berkorban. Boleh gak guru? Lalu Yesus jawab apa saudara? Yesus akan jawab begini. Mengikut aku dengan cara seperti itu adalah mengikut dengan setengah hati. Dan kamu sama saja seperti garam tawar yang telah kehilangan rasa asin. Tidak ada gunanya. Wow. Kenapa di ayat perikop terakhir ini Yesus menggambarkan orang yang mengikut setengah hati seperti garam yang tidak asin lagi, saudara. Kenapa? Karena itu sama seperti garam kalau tidak asin ya gak ada gunanya, dibuang. Dan Yesus bilang begini, kalau ikut aku model kayak gitu caranya, tidak mau berkorban, tidak mau bayar harga, tidak ada gunanya, dibuang. Kenapa? Karena Yesus mau murid-murid yang berkomitmen penuh, yang mau bayar harga, yang mau berkorban bagi dia. Saudara, ada seorang bernama Charles Thomas Studd, saudara. Ia seorang anak yang kaya raya. Dan dari muda, waktu dia bertobat, saudara, dia berjumpa dengan Yesus. Dia itu panggilannya jadi misionaris. Ya. Waktu di masa mudanya, usia 18, kemudian dia tinggalkan semua harta kekayaannya, ya, warisan yang diberikan oleh ayahnya. Dia tinggalkan itu, dia berikan kepada lembaga misi yang lain. Lalu kemudian dia pergi ke Cina, saudara. Padahal dia itu punya karir cemerlang. Dia dari universitas yang bagus. Dia punya karir pemain olahraga yang baik. Ini cemerlang sekali. Orang kaya, luar biasa. Tapi karena panggilan Tuhan dalam hidupnya, dia meninggalkan semua itu. Orang bilang, bodoh sekali si Charles tadi ini ya. Masa mau tinggalkan semua uang semuanya untuk pelayanan. Tapi dia melakukannya. Ada satu momen di usia 52 tahun, dia ini sakit-sakitan, saudara. Ya, sakit-sakitan. Kemudian ada panggilan tentang pelayanan misi di Afrika Tengah. Kemudian saudara-saudara, dia itu gelisah, dia pengen ke sana. Ya, dia ingin mengabdikan dirinya selama 2 tahun. Tapi dibilang kamu sakit, ya dokter bilang jangan, kamu sakit. Istrinya bilang janganlah kamu tinggalin kita, ya. Kemudian banyak pengusaha yang awalnya dukung itu gagal, ya, membatalkan dukungannya kepada Charles Studd. Tapi dia modelnya itu benar-benar militan, saudara. Dia bilang saya harus ikut. Entah bagaimana caranya, yang penting dia kemudian ke Afrika Tengah. Dan semua orang bilang begini, kamu ini bodoh sekali Charles Studd. Buat apa sih melakukan pelayanan-pelayanan seperti itu, melakukan pelayanan misi? Dan dia katakan kalimat ini, kalau Yesus Kristus adalah Tuhan dan dia telah mati bagi saya, maka tidak ada pengorbanan yang terlalu besar yang dapat saya persembahkan kepadanya. Kadang-kadang ketika kita ikut Tuhan, melayani Tuhan, kita benar-benar serius mempersembahkan diri kita untuk hidup bagi Tuhan. Saudara, kadang-kadang orang menganggap kita bodoh gitu, saudara. Berapa sih gereja? Coba lihat deh, Senin sampai Jumat kamu kerja, Sabtu Minggu kamu mesti rapat, kamu mesti latihan, kamu mesti berikan waktumu, kamu liburan lah, healing, kamu shopping, apa-apa, banyaklah kesenangan-kesenangan lain. Tapi kita bilang enggak, saya mau mengikuti Yesus.
Udah rapat, udah Zoom, rapat onsite, aduh. Belum tentu semua lagi kita didengerin, begitu ya saudara. Kadang-kadang dalam pelayanan kita saudara, kita mesti korbankan kesenangan kita, bukan? Kita korbankan kenyamanan kita. Kita korbankan waktu, korbankan dana, korbankan tenaga, korbankan air mata, tak jarang korbankan perasaan kita. Tapi kalau sudah mengerti arti mengikut Yesus, sudah dengan sukacita kita akan berkata kalimat ini. Kalau Yesus Kristus adalah Tuhan dan Dia telah mati bagi saya, maka tidak ada pengorbanan yang terlalu besar yang dapat saya persembahkan kepadanya. Kita akan berkata begini, waktu yang kuberikan, uang yang kuberikan, tenaga yang kuberikan, talenta yang kuberikan untuk melayani Yesus, tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang Yesus telah lakukan dalam hidupku. Kita akan berani berkata itu. Dan aku rela memberikan semuanya pun, bahkan hidupku, karena apa yang Yesus lakukan jauh lebih berharga, jauh lebih indah. Karena Yesus yang paling berharga, lebih berharga dari apapun dalam dunia ini. Dia segala-galanya dalam hidupku. Saudara, kalau kita mengalami itu, merasakan itu, bahkan kita tahu pengorbanan yang kita lakukan di dalam hidup kita mengikut Tuhan, kita akan tahu ini cara Tuhan memproses saya menjadi lebih asin. Supaya saya jadi orang berguna, bukan jadi orang Kristen yang egois mikirin dirinya sendiri. Pertanyaannya, apakah engkau dan saya adalah murid Yesus? Mari kita tundukkan kepala saudara, kita berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari ambil waktu merenung sejenak. Kalau hari ini Yesus menantang kita dan bertanya kepada kita, benarkah engkau mau mengikut aku? Maukah engkau membayar harga dan berkorban mengikut aku? Maukah engkau menjadikan aku sebagai satu-satunya prioritas dalam hidupmu? Maukah kamu pikul salibmu, mematikan sang aku dalam dirimu demi hidup bagiku? Maukah kamu memberikan seluruh milikmu untuk kepentingan kerajaan Allah? Bagaimana engkau menjawab tantangan Yesus itu? Silakan ambil waktu merenung secara pribadi dan berdoa. Apa hal-hal yang saudara perlu korbankan, perlu lepaskan? Datang kepada Yesus dan katakan, Tuhan, aku pengen ikut engkau dan siap membayar harganya. Bapa di sorga, kami bersyukur firman yang sudah kami dengar. Kami tahu mengikut Yesus bukanlah perkara mudah. Kami harus bayar harga. Kami harus berkorban. Namun semuanya itu tak seberapa dengan apa yang sudah kami terima. Apa yang sudah Yesus lakukan dalam hidup kami. Betapa besar kasih Allah dalam hidup kami. Dan Engkau yang terus tolong kami supaya kami menjadi orang Kristen, bukan hanya orang banyak yang berduyun-duyun, yang ketika ditantang kami undur. Tapi kami sungguh-sungguh mau jadi orang Kristen yang mau mengikuti jejak Yesus, siap bayar harga, siap mengalami kesusahan, siap meninggalkan zona nyaman kami. Karena Yesus lebih berharga dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.